Oke, baik. Terima kasih Anda masih bersama kami. Di luar kita berbicara mengenai korupsi di lembaga peradilan, tapi juga ada wajah ataupun indeks persepsi korupsi Indonesia yang ternyata turun pada tahun 2025 lalu. Baru saja dirilis oleh TI Indonesia. Mas Danang, ini menjadi tamparan keras sekali lagi ya. Kita tahu pemberantasan korupsi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan saat ini. Tapi ternyata angkanya, nah ini kita tampilkan gitu ya. Tapi apakah kemudian kita bisa berkaca dari saat ini lembaga peradilan kita memang sistemnya sudah rusak? Serius, salah satu rekomendasi kami kan sebetulnya menegakkan kembali independensi peradilan. Jadi yang dibicarakan tadi itu akarnya pada independensi peradilan ini. Seakan-akan ini bukan persoalan moral atau individual. Kalau soal moral individual diselesaikan dengan ajaran agamanya masing-masing. Kalau soal korupsi ini akarnya adalah pada soal independensi peradilan yang kehilangan independensinya bukan hanya karena secara institusional dia tidak independen, secara finansial juga tidak independen gitu. Itu yang menjadi akar persoalan gitu ya. Contoh yang paling terbaru soal independensi peradilan yang tergerus ya kemarin soal hakim MK yang tiba-tiba dipilih dengan sekejap, dan hari ini sebetulnya yang sekarang kita diskusikan dari kasus ini kan menunjukkan bahwa tadi sudah dibicarakan pengawasan yang tidak berjalan gitu kan. Mengapa tidak berjalan? Karena yang tampak misalnya KY tidak begitu mudah untuk melakukan pengawasan, atau kasus misalnya soal putusan yang tidak bisa dieksekusi gitu ya, itu bukan cuma concernnya KY, ada lembaga lain yang concern, namanya Ombudsman Republik Indonesia. Mereka sering terima laporan sudah diputus nggak bisa dieksekusi gitu kan. Ini kan indikasi gitu ya, tetapi mengapa tidak bisa di follow up? Karena sebetulnya pengawasan dilemahkan. Di lembaga peradilan yang ada bukan pengawasan tapi perlindungan. Jadi ada praktek patronase perlindungan ya kepada aparat di lembaga peradilan yang membuat korupsi ini terus berjalan. Gitu. Dilemahkan oleh siapa? Aturan-aturan internal yang membatas, yang paling tampak adalah pembatasan terhadap KY untuk melakukan pengawasan secara langsung. Yang paling kasat mata itu, saya berapa kali terlibat pertemuan-pertemuan dengan Mahkamah Agung dan KY, itu tampak akrab tuh ketua KY dan ketua Mahkamah Agung. Betapa ini kan sebetulnya ini dirangkul sama Mahkamah Agung supaya tidak terlalu galak gitu ya. Supaya kalau ada laporan dikoordinasikan dulu gitu dengan Mahkamah Agung. Kalau ada temuan misalnya putusan-putusan yang janggal, ya dikoordinasikan dulu gitu. Padahal dari situ sebetulnya KY bisa melakukan pengusutan dari putusan-putusan yang tidak masuk akal gitu. Nah selama ini KY tidak bisa seperti itu karena tadi ada perlindungan di dalam. Sehingga kemudian karena perlindungan ini, walaupun kemudian ya di Jakarta diseleksi adalah orang-orang yang terbaik gitu ya, itu tidak berjalan proses itu gitu ya. Terbaik barangkali ya, tapi ada ukuran-ukuran tertentu karena ada perlindungan di dalam lembaga peradilan ini yang belum bisa dibongkar. Nah masalahnya juga nih, presiden kita maunya populis saja, naikin gaji, kasih gaji gitu kan. MBG, proyek-proyek itu semua populis semuanya gitu. Akar masalahnya tidak disentuh, akarnya adalah tadi sudah disinggung sebagian. Bagaimana paket pengawasan. Jadi biasanya kan kalau kita di swasta nih ya, naikin gaji kan tanggung jawabnya nambah nih kan. Elvira naik gaji pasti dibebani macam-macam nih sama pemilik TV ini kan. Nah di peradilan tidak seperti itu, naik gaji ya naik aja gitu kan. Nah ini yang kemudian membuat masalah karena apa? Karena pengawasnya tidak berjalan karena ada perlindungan yang membuat pengawasan itu tumpul. Lalu kemudian bagaimana pengawasan agar bisa berjalan dengan efektif gitu ya. Satu hal yang penting adalah perlindungan pelapor ini sepertinya tidak berjalan. Semua lembaga ada, tapi yang nyala perlindungan pelapor yang on ini cuma di KPK gitu kan. Yang lainnya mati semuanya itu. Padahal kalau ada perlindungan pelapor yang efektif, itu pasti sejak awal akan ketahuan, akan bisa ditindak gitu. Nah ini yang kemudian saya nggak tahu persis bagaimana mekanismenya di KY, mengapa tidak bisa melakukan apakah ada pembatasan secara langsung. Kalau ada informasi yang diberikan oleh KY dan kemudian ada putusan janggal dan KY bisa memberikan sanksi, itu otomatis nggak akan sampai KPK tuh. Laporannya pasti banyak juga ke KY. Nah masalahnya mengapa nggak lapor ke KY itu tadi, karena keterbatasan. Apalagi harus koordinasi dengan Bawas. Bawas juga di MAS ini juga ada badan pengawasan, tapi juga saya nggak yakin apakah ini juga bisa melakukan pengawasan. Mas Danang, jangan-jangan ini seperti gunung es. Jadi yang terlihat, yang tertangkap
OTT begitu atau dari pihak kejaksaan itu hanya sedikit. Tapi di bawah sebenarnya masih banyak yang kemudian para hakim ini bermain dan ini yang segera harus dibenahi. Yang berhasil salaman tuh nggak akan lapor ke KPK. Tadi seperti disinggung oleh Bung Davi. Jadi yang perjanjian tidak sepakati baru mereka lapor-lapor semuanya dan itu tentu sedikit ya. Yang saya khawatir bahwa sebetulnya seperti disampaikan Davi tadi, sebagian besar sudah salaman, artinya yang diberikan yang diminta itu ketemu gitu sehingga tidak ada kecewaan dan tidak lapor ya. Nah, menariknya begini Mbak Vira, sebenarnya di Undang-Undang KY ya, secara pro forma itu ada kewenangan yang diberi untuk meminta bantuan dari penegak hukum guna melakukan penyadapan terhadap hakim. Itu sebenarnya kalau bisa efektif dijalankan ya. Sampai sekarang belum jalan, bilang nggak mau, hakimnya nggak mau. Jadi jalan keluar untuk melakukan pengawasan sampai ke seluk-seluk yang paling dalam begitu. Cuma masalahnya memang ya kadang-kadang ya pihak penegak hukum juga pilih-pilih gitu. Mereka bilang wah ini kan ranah etik, bukan pro justisia, bukan penegakan hukum. Apa bisa kemudian kita bantu untuk kemudian melakukan penyadapan? Jadi gini, ini Undang-Undang KY memang sudah harus diperbaiki, sudah harus disempurnakan. Sebaiknya ya ada kewenangan KY untuk mengeksekusi langsung berbagai sanksi yang sudah dia rekomendasikan. Kalau sekarang kan cuma disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung, dan kalau Ketua Mahkamah Agung beda pendapat, bisa dilakukan pemeriksaan bersama, tapi kalau tidak ya sudah diabaikan saja dengan bilang bahwa oh ini rekomendasi sanksi dari KY ini terkait dengan materi teknis yudisial, bagaimana hakim mempertimbangkan dan memutus suatu perkara. Ini bukan ranah kode etik dan pedoman perilaku. Jadi ya kita nggak bisa tindak lanjuti. Karena itu memang kewenangan untuk kemudian melakukan mengenforce sendiri ya sanksinya itu harus diberikan. Terus juga ya berbagai ini pelengkap gitu ya. KPK misalnya atau kejaksaan perlu lebih kooperatif. Saya rasa mungkin mereka bisa ya kemudian memberikan informasi-informasi yang kalau untuk penegak hukum itu nggak kepake sebenarnya. Iya kan? Sebenarnya kelebihannya KY sebagai lembaga penegak etik, mereka punya luxury, punya kemewahan. Kalau KPK misalnya untuk membuktikan ya adanya suatu korupsi peradilan, dia harus tahu uang masuk dari mana, diterima oleh siapa begitu ya. Kalau di KY sebenarnya cukup hanya mendapati bukti bahwa ini ada pertemuan secara sepihak antara hakim dengan pihak berperkara, KY sudah bisa ambil tindakan tegas gitu. Karena itu ya memang koordinasi antar lembaga juga harus kuat. Maka dari itu saya minta Presiden ya selain kemudian memberi kenaikan tunjangan, tolong lengkapi dengan paket pengawasannya itu. Iya, kalau ini gunung es betul Vira. Jadi ini kita masih ingatkan hat-trick itu Sekretaris Mahkamah Agung, mulai Nur Hadi, kemudian ganti Hasbi, kemudian penemuan uang hampir 1 triliun Jarod Rika. Nah, coba bayangkan Vir. Berarti kemungkinan besar di Mahkamah Agung itu kita bilang itu sudah dikondisikan semuanya. Artinya kan itu tempusnya itu panjang banget sampai penemuan uang 1 triliun dalam kemudian sekian ratus kilogram emas. Artinya adalah ini pesan yang sangat serius bahwa kemungkinan besar setiap perkara yang masuk ke Mahkamah Agung barangkali dibisniskan, Vira. Itu maksud saya setuju. Ini bukan gunung es, tapi memang fakta-fakta ini gunung es sehingga perlu yang sangat fundamental, yang radikal untuk menyelesaikan ini. Kalau tidak hanya ya itu saya bilang hanya apes aja ini. Jadi orang akan seperti itu ngomongnya, Vi. Oke. Prof dulu ya, Prof. Oke, silakan. Ini banyak sekali analisanya begitu ya. Apakah betul memang seperti itu? Ya, ini dari fakta memang rekan-rekan menilainya seperti itu ya. Tetapi kembali lagi saya katakan ini sudah masuk kepada individu pribadi masing-masing. Lembaga sebenarnya sudah tidak salah ya. Seperti tadi saya katakan sudah memberikan berbagai aturan demi aturan, tapi rupanya itu tidak cukup. Hanya aturan seperti peraturan Mahkamah Agung 8/2016 dan maklumat ya Ketua Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 yang sesungguhnya para pimpinan yang tidak melakukan pembinaan pengawasan terhadap bawahannya itu langsung diberhentikan atau didemosi. Itu sudah berjalan. Bahkan jangankan sekarang ini kan sudah berapa banyak hakim yang sudah masuk penjara.
tetap tidak kapok kan? Kan ini persoalannya, ini pribadi nih. Nah, tapi bagaimanapun karena tidak ada semua yang sempurna. Lembaga mana saja pun, pengawasnya saja pun belum tentu sempurna kan itu. Jadi saya mau mencari jalan tengah ini, ya, tidak membela pihak satu dengan yang lain. Seperti di Undang-Undang KPK ada pasal 6 huruf A terkait dengan pencegahan. Dan ada deputinya ya, deputi pencegahan juga dan monitoring. Itu pun tidak berjalan, taunya langsung tindakan, langsung eksekusi, OTT. Walaupun sudah tahu KPK bahwa ini sudah diduga ada laporan masyarakat, ketua pengadilan atau hakim tertentu mau menerima sesuatu, mengapa ini tidak dilaporkan dulu kepada pimpinan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial? Dan Komisi Yudisial pun selama ini mengapa setelah terjadi OTT baru sibuk, oh ini sidang kode etik atau majelis kehormatan hakim. Ya tidak perlu pun dilakukan, itu sudah pasti terjadi kan. Artinya koordinasi antar lembaga menurut Anda antara lemah. lembaga ini lemah juga. Sehingga pencegahan tidak berjalan. Iya, jadi pencegahan harus berjalan lah. Jadi jangan hakim itu jadi dijadikan satu objek sasaran untuk dihantam walaupun gajinya yang sudah begitu. Jadi kalau DPR banyak juga kan, pengacara juga banyak yang ketangkap kan. Jadi hampir semua, tidak ada manusia yang sempurna itu loh. Jadi mari kita cooling down, introspeksi diri. Semuanya ini akhirnya karena kita umat beragama harus kembali kepada takut akan Tuhan. Dan kemudian ya dengan takutnya kita kepada Tuhan, iman berarti muncul kan. Jadi kuasa Allah itu kalau sudah hadir di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, hantu belau, godaan setan apapun itu tidak akan mampan. Nah itu. Saya bukan sok munafik, mau saya ceritakan sebenarnya pengalaman saya waktu pernah mengadili kasus pelanggaran HAM berat Tanjung Priok dulu. Bukan tidak banyak godaan terhadap saya. Akan tetapi saya secara pribadi merasakan kok harus saya bebaskan ya, padahal harus dihukum. Nah akhirnya saya waktu itu mau menerima tapi saya jadi nggak bisa tidur. Nah kalau saya stres, stroke lalu mati, untuk apa saya mendapatkan uang triliunan dan jabatan mungkin jadi jaksa agung saya waktu itu di tahun 2004, untuk apa saya menerima itu kalau toh saya lewatkan? Jadi lebih bagus seperti ini saya sekarang ini, hidup rasanya bahagia, sejahtera bersama keluarga, semua berhasil, begitu. Ya saya kira demikian. Untuk sementara waktu. Jadi ini tergantung daripada dari semua kekuatan yang menggerogoti hawa nafsu daripada kita para hakim ini termasuk aparat penegak hukum itu kembali kepada Tuhan. Baik. Ya? Kami akan jeda dulu, Prof. Terima kasih. Kami akan jeda dulu. Edward akan kembali usai jeda berikut ini. Kami juga mengundang Anda penonton YouTube CNN Indonesia untuk mengajukan pertanyaan. Tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat di YouTube CNN Indonesia. Nanti usai jeda akan dijawab oleh narasumber yang hadir bersama saya malam hari ini. Sesaat lagi.